kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk memulai hari baru ya. Nah, saat ini kita akan devosi bersama. Tapi sebelum itu silakan siapkan Alkitabnya ya. Duduk yang rapi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Kita menyanyi semuanya, Miss ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, mari semuanya ambil sikap berdoa ya. Misalkan pimpin dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami sama-sama akan memulai devosi kami. Kiranya devosi kami ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat tertanam baik di hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat melaksanakannya. Inilah doa kami dalam nama Bapa sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Oke, sudah dapat? Misalkan bacakan untuk kita semua di bawah judul Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma.
Paulus singgah ke rumah mereka, ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ya, ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Silakan dilihat dari ayat yang ke-9 dan 10. Ya, Miss bacakan kembali. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau. Ya, kita belajar dari yang pertama, jangan takut. Ya, sebagai manusia biasa, bis, anak-anak, ya, itu pasti rasa takut itu pasti wajar ya sebagai manusia. Terus takut seperti apa yang membuat kita tidak bisa bergerak adalah ketika kita takut berlebihan. Jadi kita takut, jadi apa-apa takut, jadi tidak bisa maju. Ya, misalnya disuruh anak-anak diminta tolong untuk maju ke depan menjawab soal matematika. Ketika kita takut, ya takut miss, ya pasti kita merasa jadinya tidak mau karena takut. Dan kita tidak mau maju. Ya, jadi rasa takut itu membatasi kita untuk bergerak. Jadi ada sebuah batas yang menjadi batas kita, rasa takut itu yang membuat kita tidak mau bergerak. Ya, jadi di sini Tuhan bilang apa nak? Jangan takut. Jadi anak-anak Tuhan, jadi anak Kristus ya yang pemberani. Orang Kristen harus pemberani. Jangan takut, lawan rasa takut. Karena ketika kita takut maka kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa berkembang menjadi yang lebih baik. Itu ya. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua adalah teruslah memberitakan firman. Ya, jangan takut. Yang kedua adalah teruslah memberitakan firman. Ya, firman Tuhan ya yang kita dengarkan. Mungkin kita bertanya, Miss, kita masih anak-anak, bagaimana cara memberitakan firman Tuhan padahal kita masih SD ya, ada yang masih kelas 1 mungkin berpikir bagaimana caranya ya memberitakan firman Tuhan. Nah, tidak selamanya berdiri seperti Miss di depan banyak orang ya, memegang Alkitab, berbicara, tidak selamanya seperti itu. Ya, tapi memberitakan firman Tuhan bisa dengan cara apa? Lewat perilaku dan perkataanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kok bisa? Bisa ya, melalui kita berrelasi dengan teman saat bermain, saat belajar bersama, ya, melalui tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita bisa menjadi contoh untuk orang lain ya ketika kita melakukan hal yang baik. Ya, kita menjadi contoh yang baik. Disulang yang apa? Yang baik. Ya, yang baik sesuai apa? Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berperilakulah dan berkata yang baik. Ya, dengan cara itu kita sudah bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, secara tidak langsung orang lain melihat anak Tuhan yang baik. Ya. Nah, contoh lain misalnya ketika kita bermedia sosial. Ya, Miss tahu beberapa anak-anak dari kelas besar juga sudah memiliki beberapa akun media sosial.
Ya, yang paling sering Miss notice atau Miss lihat adalah ketika anak-anak berkomentar, baik melalui Google Meet, komentar di Google Meet, di YouTube, dan di akun-akun lainnya. Ya, bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan? Ya, di media sosial juga banyak ya, sering ada di posting, di upload firman Tuhan. Ya, baik melalui lagu rohani atau firman Tuhan ya, potongan-potongan ayat firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, yang Miss bahas tadi tentang komentar. Ya, jadi berusaha memberikan komentar yang baik di media sosial ataupun dimanapun itu, baik di Google Meet maupun di YouTube. Ya, berikan perkataan yang baik. Jadi gunakan jari-jari kita, ya, gunakan perkataan kita, pemikiran kita ketika kita menunjukkan perkataan kita baik secara langsung maupun di komentar, gunakan dengan baik. Miss percaya anak-anak Miss ya semuanya sudah tahu mana perkataan yang baik, mana perkataan yang tidak baik. Ya, tinggal dipilih ya. Miss percaya kalian semua sudah tahu ini perkataan yang baik nih. Ya, hidup dengan handphone, dengan luasnya media sosial, dengan banyaknya perkataan-perkataan yang mungkin biasa kalian dengar, kalian mungkin anggap biasa ya karena sudah banyak yang bilang juga, tapi kita tahu itu perkataan yang tidak baik. Ya, hentikan. Ya, itu harus dihentikan. Kenapa? Jangan meneruskan hal yang buruk, tapi teruskanlah hal yang baik. Sudah kita baca di firman Tuhan bahwa beritakanlah firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan yang akan kita beritakan adalah hal yang baik. Makanya lanjut yang akan kita pelajari ayat yang ke-9 itu jangan diam. Ketika kita diam maka kita mendiamkan hal yang baik. Ya, mendiamkan hal yang baik tidak berdampak, tidak memberikan dampak ke orang lain. Maka di sini Tuhan bilang jangan diam. Ya, teruslah menjadi agen atau anak-anak yang digunakan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Biar apa? Biar hal yang baik yang kalian ketahui, ya, yang Miss ketahui, yang beberapa orang ketahui atau semua orang ketahui, ya, kita tunjukkan ke orang lain agar orang lain bisa tahu mana hal yang baik. Jadi anak-anak yang memberikan dampak yang baik bagi orang di sekitar kita. Ayat yang ke-10 yaitu pembelajaran selanjutnya yaitu sebab aku menyertai engkau. Ya, sebab aku menyertai engkau. Aku di sini siapa? Adalah lihat A-nya huruf besar. Aku di sini itu adalah Allah ya, Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus akan menyertai kita. Jadi jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan, jangan diam sebab Tuhan Yesus yang akan menyertai kita ya untuk memberitakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pesan Miss dari firman ini adalah menjadi anak-anak yang terus memberitakan Kristus melalui perkataan yang baik, melalui perbuatan yang baik, baik di lingkungan sekitar maupun saat bermedia sosial dan dimanapun itu, biar kita menjadi agen atau menjadi anak-anak Tuhan yang terus memproklamasikan Kristus di dalam kehidupan kita. Oke, sekian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Kita akan tutup bersama-sama dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Kristus yang mau serta rajin untuk memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kami maupun perkataan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan akan melanjutkan proses belajar mengajar kami. Kiranya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan seturut dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Oke, sekian devosi kita pada hari ini. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.